Haleluya, sangat baik untuk memulai hari Tuhan kita dengan berjalan dalam terang. Saya pikir choir kita akan menaruh iPad mereka mulai berdansa, tapi mungkin lain kali. Jadi judul kali ini adalah dimulai oleh roh dan berakhir oleh daging, tanda tanya. Galatia pasal 3 dan hari ini adalah pelajaran ketiga dari kitab Galatia. Dimulai oleh roh dan berakhir oleh daging. Rasul Paulus melanjutkan untuk melanjutkan pertanyaan apa yang dia dengar tentang orang-orang di Galatia. Orang-orang yang digoda untuk disunat demi keselamatan. Untuk bisa diterima sebagai anak-anak Allah. Dan Rasul Paulus bertanya beberapa pertanyaan hanya dari bacaan yang kita baca pada hari ini. Ayat 1, dia bilang, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?" Dan dia melanjutkan dengan pertanyaan itu. Bagaimana suaranya? Apakah dia happy, dia senang, bahagia, lemah lembut, atau dia malah cukup kecewa? Dia lanjutkan dengan, adakah kamu sebodoh itu? Jadi kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di pasal ini. Yang pertama adalah, apakah keselamatan dan iman kita berasal dari roh atau daging? Dari roh atau daging? Ada seorang pejalan tali, orang yang berjalan di atas tali. Kamu tahu kan itu apa? Namanya adalah Charles Blondin di tahun 1800-an. Ia sangat bagus melakukannya. Ia memasang tali sepanjang air terjun Niagara. Kamu mungkin pernah lihat beberapa foto hitam putihnya. Dia sangat yakin dan dia sangat bagus melakukannya. Jadi ia melakukan beberapa kali. Dia berjalan di sepanjang air terjun Niagara dengan membalance dirinya. Dan ia begitu percaya diri, ia melakukan berjalan maju dan mundur. Coba kamu tebak apa yang terjadi. Dia nggak jatuh, dia sukses. Jadi berikutnya dia bilang, saya akan mengambil bangku dan saya akan duduk di bangku kecil di tali itu. Terus berikutnya dia bilang, saya akan makan di tali itu. Dia lakukan semuanya dan dia nggak pernah gagal. Dan berikutnya dia bilang, saya akan mencoba menggendong seseorang di atas tali itu. Saya tanya pada kamu, siapa yang ingin menjadi sukarelawan di sini? Kamu percaya nggak sama dia? Dia telah membuktikan dirinya beberapa kali. Dia tidak pernah gagal. Maju mundur, duduk, makan di atas tali itu. Dia nggak pernah gagal. Kamu percaya pada dia? Seseorang akan menganggap dia, membiarkan dia menggendongnya. Terus ada seseorang yang menggendongnya. Jadi itu akhirnya ya. Jadi coba kita bayangkan orang yang digendong oleh Charles Blondin, terus digendong jalan di tali itu, dan orang itu ketakutan. Dan dia bilang, di tengah-tengah, pas di tengah-tengah, dia tiba-tiba mengubah pikiran dia. Coba kamu bayangkan ya. Dia mengubah pikiran, terus dia bilang, saya percaya kamu sampai sekarang, tapi saya udah gak bisa melakukannya lagi. Kamu bisa gak turunin aku? Saya jalan sendiri deh dari sini. Saya akan jalan sendiri sepanjang tali itu. Saya lakukan sendiri karena saya nggak percaya sama kamu. Kamu gemetar terlalu banyak. Apa yang kamu pikirkan? Kamu mungkin akan ngelihat orang ini menggendong orang lain dan dia mulai turun dan mulai mencoba membalance dirinya. Respons kamu apa?
Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus? Kamu bodoh. Ini adalah reaksi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ia katakan, Yesus menggendong kamu sampai sekarang dan bukan karena kamu tahu bagaimana kamu bisa berjalan di atas tali itu, bukan karena kamu tahu apapun atau melakukan apapun atau dilatih dengan cara apapun untuk mendapatkan keselamatan ini. Ia menggendong kamu sepanjang jalan dan sekarang kamu ingin turun dan bergantung pada sunat dan pada hukum hal-hal daging. Siapa yang menggendong kamu sekarang? Siapa yang akan menggaranti keselamatan kamu dari sekarang? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Sekarang orang-orang Galatia, kamu pikir kamu pengen disunat, kamu pikir kamu akan lebih diakui oleh Allah, akan lebih diselamatkan daripada dari kasih karunia Yesus. Dan ia bilang, kamu orang bodoh. Dia katakan beberapa kali kan. Apa kamu sebodoh itu? Itu artinya, apa kamu bodoh atau dungu? Kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan jernih. Kamu mulai dengan roh, kamu pikir kamu bisa jalan dalam daging sekarang. Kamu ingat, kamu dalam daging, kamu dalam dosa, tapi sekarang dalam roh, dalam iman, kamu dalam Yesus Kristus, kamu diselamatkan sebagai anak Allah. Dan sekarang kamu ingin kembali pada hukum itu? Dia tanya di ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dia menanyakan hal yang sama kepada kita. Apakah kamu menerima keselamatan iman ini dalam pekerjaan atau dalam roh? Mendengarkan firman dari Tuhan kita. Yang mana? Ia menyamakan mendengarkan dengan iman, mendengarkan firman Allah, mempelajari firman Allah sebagai hal-hal rohania. Mengikuti hukum, melakukan hal supaya kita bisa diselamatkan, itulah hal-hal daging. Jadi ia menjelaskan kenapa ia menyebutkan mereka bodoh atau omong kosong dalam ayat 3. Kamu telah mulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Sama seperti orang yang ada di atas punggung Charles Blondin yang mencoba turun dari punggungnya kan? Ayat 3 dibacaan hari ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Itu artinya, apa yang Yesus lakukan untuk kamu, apakah itu tidak cukup untuk kamu? Apakah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak cukup untuk kamu? Kamu harus menambahkan untuk hal itu. Dan dia tanya lagi di ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang telah menganugerahkan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu? Mukjizat itu adalah kekuatan Allah kan? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Itu mendengarkan Injil secara harafiah. Ia berkata mereka telah lupa bagaimana semua ini dimulai, bagaimana mereka pada sebelumnya, dan bagaimana mereka diselamatkan. Dan sekarang dia bilang, kamu mencoba membuat aturan baru di setengah jalan. Kamu mengabaikan fakta bahwa semua yang kamu nikmati saat ini, kehidupan rohani ini, berkat Allah, berkat firman, kekuatan Allah, itu adalah semua hal-hal rohania. Bagaimana kita pada hari ini? Apakah kita diselamatkan dengan roh Allah? Apakah iman ini adalah hal-hal rohania? Hal rohania bukan berarti kamu duduk meditasi dan sesuatu yang tidak kelihatan. Hal-hal rohania yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mendengarkan firman Allah.
Firman Allah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kamu. Itulah hal-hal rohania. Firman Allah, darah Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, berita baik dari Yesus Kristus, memberikan kita konfirmasi kalau kita telah diselamatkan. Itu adalah hal-hal rohania. Tapi jangan kita anggap, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita menganggap hal-hal rohani sebagai daging, memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging? Apakah itu yang kita lakukan sepanjang minggu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita fokus lebih pada hal-hal daging? Apakah kita berpikir, saya harus melakukan ini untuk diselamatkan, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini? Atau kita dalam kasih dan dengan Allah, apakah kita mengalami kekuatan rohania Allah? Jemaat Galatia juga tidak menjadi orang Kristen dengan menaati hukum Yahudi. Mereka menjadi orang Kristen dengan mendengarkan Injil Yesus Kristus. Ayat 6-9, Rasul Paulus mengambil perjanjian Allah dengan Abraham dan imannya sebagai contoh. Ia berkata, semua dimulai dengan Allah memberikan janji ini. Tentu saja dimulai dari Adam. Bahkan ketika Adam gagal, Allah memberikan janji itu kepada Nuh dan sekarang kepada Abraham. Dia berkata, di Kejadian pasal 15, Allah memberikan perjanjian, kita sebut itu sebagai perjanjian sulu kan, kita tahu itu. Dan sebelum itu Allah memberikan Abraham janji atas keturunan, atas benih. Dan Abraham percaya dan Allah menganggapnya sebagai benar. Dan itu adalah janji yang Allah berikan dengan Abraham, dan itu menjadi janji yang Allah masih akan penuhi di dalam diri kita. Dan Rasul Paulus menjelaskan, dan kita akan baca nanti, tapi ia berkata, janji benih itu adalah singular atau satu benih saja, satu anak saja, anak laki-laki saja. Dan siapa itu? Dan dalam Yesus janji itu dipenuhi, anak itu, Mesias itu. Dan Rasul Paulus berkata, itu bukan berarti Abraham melakukan apapun untuk menerima perjanjian itu Allah yang memanggilnya. Itu Allah yang berkata, keluar dan lihat ke atas langit. Hitung bintang-bintang, kamu gak bisa hitung. Keturunan kamu, anak kamu, benih kamu akan menjadi sebanyak itu. Itu adalah Allah yang memulai, itu adalah Allah yang berkata, saya akan memenuhinya, dan itu adalah Allah yang sedang memenuhinya. Tidak ada yang dilakukan oleh Abraham untuk menerima janji itu. Tapi sebagai hasil dari menerima janji itu, hidupnya berubah. Hidupnya menjadi taat. Ketika kamu akan menikah, saya mau masuk ke dalam area yang sangat berbahaya sekarang. Saya berhenti sebentar. Apakah saya harus melakukannya atau tidak? Ketika kamu akan menikah, apakah karena hukum berkata kamu harus mencintai istri kamu atau suami kamu yang membuat pernikahan itu? Atau karena kasih, cinta yang membuat kamu untuk dengan sukarela menjaga hubungan itu, perjanjian itu? Apakah perjanjian kamu itu tentang perjanjian legal atau perjanjian cinta atau kasih? Perjanjian seperti apa itu? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Hubungan dengan Allah ini, perjanjian ini, apakah sesuatu yang legal dengan Allah? Apakah ada hal legal? Kamu melakukan ini, kamu akan menjaga keselamatan ini, akan mendapatkan keselamatan, atau sesuatu yang Allah mulai melalui kasihnya dan kamu menjawab kasihnya tersebut? Hubungan seperti apa yang kamu miliki hari ini dengan Allah? Coba pikirkan, kenapa kamu ada di sini dalam gereja pada hari ini? Apakah kasih Allah atau kasih terhadap Allah? Apakah hal itu memiliki andil dalam kamu berada di sini pada hari ini? Saya harap ya. Kalau tidak, kita harus dengan jujur berpikir, kenapa saya ada di sini? Apakah ini karena
reputasi saya? Apakah karena keluarga saya? Apa yang membuat saya berada di sini? Itu yang coba dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini. Jadi mari kita pikirkan tujuan dan fungsi dari hukum. Coba lihat. Rasul Paulus berkata, Allah memberikan Abraham perjanjian ini. Ya kan? Dan perjanjian ini adalah tentang Yesus Kristus Mesias yang dipenuhi saat kita berbicara. Pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, Yesus sudah datang, mati di kayu salib dan sudah bangkit. Terpenuhi. Tapi di antara itu ada hukum. Abraham menerima perjanjian. Allah memberikan hukum kepada Musa di tengah-tengah. Dan perjanjian itu dipenuhi. Bukan dengan hukum, tapi oleh Yesus Kristus. Dengan Allah mengirimkan anaknya satu-satunya. Kamu ngerti? Allah memulai perjanjian. Hukum ada di tengah dan dipenuhi. Perjanjian itu dipenuhi. Pertanyaan kamu apa? Jadi apa yang dilakukan hukum di sana? Kenapa perlu adanya hukum? Kenapa Allah memberikan hukum setelahnya memberikan perjanjian? Jadi sebagai poin kedua, mari kita pikirkan tujuan dan fungsi dari hukum. Mari kita baca Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 18 sekarang. 15 sampai 18. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Kamu ngerti ini? Atau ini terlalu banyak kata-kata hukum di sini? Rasul Paulus berkata, coba kamu pikirkan hubungan personal, perjanjian misalnya antara orang yang baru menikah. Kamu tidak menambah di situ, itu apa adanya. Dan hukum yang diberikan oleh Allah tidak dihilangkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah memberikan hukum dan apa yang dilakukan oleh hukum itu? Yang pertama, hukum Taurat diberikan sebagai akibat dosa. Ayat 19 dalam bacaan hari ini. Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Misalnya, kembali ke dalam hubungan ini. Hubungan perjanjian pernikahan. Ini dimengerti kalau kasih itu masih ada di sana. Antara suami dan istri, hanya saling mengasihi, bukan kepada orang lain. Kita setuju kan? Terlalu mudah? Tapi kenapa ada hukum atau aturan? Suami tidak boleh mengasihi atau memiliki hubungan daging dengan perempuan lain dan sebaliknya. Kenapa ada aturan seperti itu? Kenapa aturan dan hukum dibuat? Itu karena mereka kehilangan kasih mereka. Karena mereka tidak menjaganya. Itu karena itu sudah tidak nyata lagi. Karena itu sudah lupa. Apa yang janji Allah berikan kepada Abraham
orang-orang keturunannya, generasi berikutnya, mereka terus lupa. Mereka mulai melanggar perjanjian itu. Kamu tahu perjanjian itu adalah hubungan kan? Pada saat itu dilanggar, harus ada hukum yang dibuat. Aturan dan hukum. Coba kamu pikirkan konstitusi negara atau norma sosial. Norma sosial juga suatu aturan dan regulasi kan yang dimengerti bersama-sama dan disetujui bersama-sama. Itu tidak dibuat untuk menghukum orang, tapi itu dibuat untuk memperkuat dan mendorong hubungan yang baik. Hukum menjadi lebih ketat dan lebih kaku karena orang-orang yang melanggarnya. Orang terus melanggarnya. Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang Israel terus melanggar hukum, melanggar perjanjian, dan merusak hubungan dengan Allah, dan mereka bahkan tidak menyadari kalau mereka melakukannya. Jadi Allah harus memberikan hukum supaya mereka tahu, oh kamu menyinggung aku, kamu melakukan sesuatu yang salah. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi hukum memberitahu mereka kalau sesuatu salah. Dari waktu apa? Dari waktu Adam. Sesuatu salah. Jadi apa yang harus menjadi reaksi natural? Kita baca beberapa ayat. Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Pasal 7 ayat 7. Rasul Paulus membuat ini lebih mudah untuk dimengerti. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Rasul Paulus berkata, saya mengingini. Saya nggak tahu itu salah, sampai hukum itu mengatakan kalau itu dosa. Jadi, kalau hukum mengatakan pada kita, kamu berdosa, ini bukan yang menyenangkan Allah. Allah tidak suka hal itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Reaksi kita berikutnya apa? Respons kita berikutnya apa? Yang pertama, kita harus berhenti melakukannya. Ya kan? Berikutnya, kalau kita orang berdosa, kita tidak bisa datang pada Allah. Jadi, pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana saya bisa menghilangkan dosa ini? Hukum tidak menghilangkan dosa. Hukum memberitahu kalau kita itu orang berdosa. Jadi, fungsi kedua dari hukum Taurat adalah penuntun bagi yang mengarahkan kita kepada Kristus. Apa itu penuntun? Kita sebut itu guru les ya. Penuntun, tujuan dari penuntun dan guru les adalah apa? Apa tujuan dari guru les buat PSLE atau ujian nasional? Tujuannya adalah bukan untuk menghabiskan waktu dengan anak kamu dan mengambil uang kalian, tapi untuk memastikan mereka mendapatkan nilai yang kalian mau untuk membantu untuk mendapatkannya. Tentu saja tidak ada magic, tidak ada sihir. Anak-anak itu harus belajar. Kalau mereka nggak belajar, tidak peduli betapa bagusnya guru les itu, mereka nggak bisa sampai ke arah situ. Tapi penuntun itu adalah bantuan atau arahan yang membantu kamu untuk mencapai tujuan itu. Dan di sini tujuannya adalah benih yang dijanjikan oleh Allah. Keturunan Allah janjikan itu adalah tujuannya. Dan siapa itu? Itu adalah Yesus Kristus.
hukum itu adalah penuntun, adalah pembantu, sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk membantu mereka sampai ke tujuan itu. Dan tujuannya apa? Untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Hukum itulah sesuatu yang Allah berikan kepada orang Israel untuk membantu mereka untuk bertemu dengan Yesus Kristus, Mesias. Dan secara ironi, mereka menggunakan hukum untuk menyalibkan Yesus. Apa yang terjadi? Itu seperti masalah matematika kan? Kamu melakukan masalah matematika, semua rumusnya, dan jawabannya masih salah. Jadi kamu harus bertanya pada diri kamu sendiri. Bagian dari hukum, dari pekerjaan yang saya, yang mana yang salah? Jadi hukum itu adalah penuntun yang mengarahkan pada Kristus, seperti babysitter atau pelindung yang melindungi perjanjian dari dirusak dan mengarahkan orang-orang untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Tujuan dari hukum itu. Jadi nomor 3 yang terakhir, mari kita pikirkan hubungan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat dan Yesus Kristus. Sekali lagi, coba menjawab pertanyaan, kenapa Allah memberikan hukum? Dan sekarang kenapa Rasul Paulus bereaksi seperti ini tentang hukum? Hukum itu hanya sementara. Dimulai dari kejatuhan Adam sampai dikatakan oleh Alkitab Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 13. Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Itu menunjukkan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Kamu datang kepada Yohanes Pembaptis akan mengenalkan kamu kepada Yesus Kristus Mesias. Jadi hukum bernubuat dan diberikan sampai Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kamu bertemu Yohanes Pembaptis, tapi kamu tidak bertemu dengan Yesus, kamu tidak mendapatkan jawaban yang benar setelah masalah matematika ini kan. Jadi itu sebabnya di Roma pasal 10 ayat 4 berkata, Kristus adalah akhir dari hukum. Tunggu, Matius pasal 11 ayat 3 berkata kalau Yohanes adalah akhir dari hukum. Tapi di sini Roma pasal 10 ayat 4 dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu Yesus. Jadi Yesus harus menggenapi hukum itu di atas kayu salib. Ia menjadi akhir dari hukum itu melalui salib. Kita datang ke salib, kita bertemu Yesus, dan setelah kamu bertemu mendapatkan AL dari PSLI apa? ALS atau AL1? Bagus nggak? AL1 itu bagus kan? Setelah kamu mendapatkan jawaban terbaik, nilai terbaik dari PSLI, apakah kamu masih perlu guru les itu? Kamu nggak perlu guru les lagi. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kamu sudah lulus bukan karena kamu sangat bagus, tapi melalui kasih karunia Yesus Kristus kamu telah lulus. Jadi Yesus telah mengakhirinya. Sekarang kamu ingin kembali. Tapi ia berkatakan, hukum Taurat tidak dihapuskan, tetapi digenapi. Rasul Paulus tidak mencoba membuang hukum Taurat itu. Ia berkata kalau ini sudah digenapi melalui Yesus Kristus, sudah disempurnakan. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka, ini kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi mereka yang telah mengalami berkat kasih karunia salib Yesus Kristus, hukum itu harusnya sudah digenapi dalam diri mereka. Dan penggenapan itu hasilnya
dikatakan oleh Yesus, dua macam kasih. Kasih Allahmu, kasih sesamamu. Itulah hasil dari hukum. Tapi Farisi, Saduki, pemimpin agama menggunakan hukum itu untuk membunuh Yesus. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat dengan memenuhi kasih itu dalam salib. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus berkata, kembali di Galatia pasal 3 ayat 17, perjanjian kasih karunia telah ada sebelum hukum Taurat. Hukum Taurat hanyalah penuntun. Jadi kita mulai dengan daging, tapi diselamatkan, disempurnakan melalui roh. Dan kita terus melanjutkan dalam iman itu. Dan bukannya kita mulai dengan roh dan berakhir dengan daging. Mari kita tidak mengambil firman Allah dan iman ini dan kita anggap remeh menjadi terminologi kedagingan, tapi mari kita buat firman ini, roh ini membawa kita keluar dari roh menjadi dari daging menjadi roh. Galatia pasal 3 ayat 25 sampai 29. Saya akan baca dari ayat 23. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi kita di bawah pengawalan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena siapa iman itu? Iman itu adalah Yesus Kristus kan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawalan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, ini berbicara tentang keturunan. Jadi kita coba bilang ada orang sangat sukses dan ia memiliki perusahaan yang sangat besar. Dan inilah perusahaan keluarga, ia menurunkannya kepada anaknya. Apakah anaknya terkualifikasi? Apa anaknya terkualifikasi? Coba saya tanya dengan cara lain. Apakah anak itu pantas mendapatkan perusahaan itu? Tergantung siapa yang kamu tanya ya. Kalau kamu tanya ayahnya, apakah anaknya pantas mendapatkan perusahaan itu? Kenapa laki-laki ini, anak laki-laki ini, kenapa ia menerima perusahaannya? Karena ia adalah anaknya. Iya, karena ia anaknya kan. Jadi ayahnya menaruh semua sistem perusahaan itu, biologi, ya kan? Membuat ia mulai dari awal, membuat ia belajar semua aturan perusahaan itu. Itu adalah hukum. Mungkin ada orang yang lebih pintar daripada anaknya. Apakah orang itu akan menjadi penerus ahli waris?
Kenapa orang ini secara spesifik anak muda ini menjadi ahli waris? Bukan karena ia melakukan semua aturannya dengan baik, ia belajar dan itu membuat dia bisa ter-equip untuk menjalankan perusahaan, tapi yang membuat dia menjadi keturunan itu adalah hubungan dia dengan ayahnya. Satu-satunya cara untuk dia bisa didiskualifikasi adalah kalau dia tidak mengambil posisinya dan hubungannya sebagai anak. Dia memutuskan hubungannya sebagai seorang anak. Jadi kesimpulan, dari janji sampai penggenapan. Allah memberikan janji kepada Abraham, dan Allah memberikan hukum jauh setelah itu kepada Musa, dan Allah menggenapi janji itu di dalam Yesus Kristus. Paulus sangat jelas, hukum tidak mengcancel janji itu, ia menggenapinya. Hukum tidak tujuan, tapi itu menjadi penuntun, membantu untuk melengkapi anak-anak Allah untuk menjadi ahli waris dari perjanjian itu. Sama seperti pengawal yang menjaganya. Hukum Taurat menunjuk kepada Kristus. Janji kepada Abraham adalah tentang berkat semua bangsa, bukannya Israel. Itu tentang pembenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan. Janji itu digenapi dalam Kristus. Dan sekarang, semua yang ada di dalam dia disebut sebagai anak-anak dari janji itu, anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 29. Masalah terjadi ketika mereka kehilangan hubungan itu. Bukan tentang hal legal yang mereka lakukan, itu adalah tentang hubungan itu. Jadi apa artinya bagi kita? Yang pertama, kita tidak berakhir dalam daging. Semoga kita bisa berakhir dalam roh. Kita mulai, apakah perjalanan iman ini dimulai dari roh, karena apa yang dilakukan oleh Yesus pada kita, karena kita telah menerima dan mendengar firman Allah, dan itu menjadi iman kita, ya kan? Jadi mari kita melanjutkan perjalanan kita dalam roh. Bagaimana kita melakukannya? Apakah masih dalam roh atau kamu masih berjalan di dalam daging? Kamu bisa menjawab saya dengan diam. Apa kamu berjalan dalam daging atau kamu jalan dalam roh? Apa tandanya? Bagaimana kamu tahu? Kamu tahu kamu berjalan dalam roh atau kamu jalan dalam daging? Apakah kamu mengikuti firman? Satu-satunya cara supaya kita bisa sampai ke dalam roh itu adalah dengan melalui firman. Apa kamu mengikuti firman? Kamu pikir-pikir apa pertanyaan berikutnya? Makanya kamu menunduk di sini, tidak memiliki menghindari tatapan saya. Apa kamu membaca Alkitab? Kalau kamu tidak membaca Alkitab, bagaimana kamu bisa mengikuti firman? Kamu pikir satu kelas les akan mengubah kesempatan kita? Mungkin kalau muridnya tidak belajar sama sekali. Kamu pikir saat mendengarkan satu khotbah setiap minggu atau 2 khotbah seminggu kamu akan mengubah hidup kamu? Itu mungkin adalah mukjizat yang saya berdoa kalau Allah akan mengizinkannya kepada kita. Tapi kamu pikir bahkan nilai PSL tidak akan berubah? Kamu pikir hal rohani akan berubah? Dengarkan secara fisik, terus lewat, terus keluar lagi 1 kali 2 kali. Kita tidak berakhir dalam daging, tapi dalam roh. Galatia pasal 3 ayat 3. Roma pasal 8 ayat 3-4. Dan hari ini kita hidup sebagai ahli waris dari janji. Ini adalah sesuatu. Saya tidak bilang kalau membaca Alkitab adalah apa yang akan memberikan kamu keselamatan. Kita membaca Alkitab karena kita
diselamatkan. Kita membaca Alkitab, karena itulah satunya cara kita bisa memiliki hubungan dengan Allah. Bagaimana kamu bisa berkata kamu mengasihi seseorang, tapi kamu tidak ingin mendengarkan orang itu? Bagaimana kamu bilang kamu mengasihi seseorang itu, tapi kamu tidak peduli apa yang disukai oleh tidak disukai oleh orang itu? Tapi bahkan sebelum itu, kita harus menyadari, saya berdoa, kamu dan saya bisa ingat dan juga menurunkan kepada anak-anak kita. Kalau kita telah menjadi ahli waris dari janji Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini adalah di kamu. Tidak di bawah kutukan, tapi di bawah berkat. Amin. Kamu bukan hamba atau budak, tapi ahli waris. Dan kita tidak didorong oleh rasa bersalah, tapi dipimpin oleh roh. Kita mungkin dua orang mungkin melakukan pekerjaan yang sama, hal yang sama, tapi jika satu dipaksa melakukannya karena hukum dan satu melakukannya karena kasih, itu ada perbedaan langit dan bumi. Kenapa kita menjalankan kehidupan iman kita? Pertanyaan saya tidak mencoba menghentikan kamu untuk datang ke gereja, tapi kenapa kita ada di sini sekarang? Apakah kita memiliki kasih Kristus? Saya harap kalian semua akan ada di sini lagi minggu depan. Tapi kalau kita datang tanpa benar-benar memikirkan atau memiliki tujuan yang jelas, mungkin minggu depan kita semua datang dengan pengertian yang lebih jelas. Saya di sini karena saya mengasihi Allah. Saya di sini karena Allah mengasihi saya lebih dahulu. Saya di sini karena saya ingin ada di sini untuk bertemu dengan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kita melalui Rasul Paulus dan Galatia. Bapa, semoga kasih Kristus yang membuat kita tergerak, yang memberikan kita harapan, yang mengizinkan kita untuk datang ke hadapan-Mu. Dan Bapa, kami berdoa Engkau akan mengizinkan kita untuk ingat. Dan semoga anak-anak kita di Gereja Sion juga menyadari kalau mereka adalah keturunan dari kerajaan-Mu. Dan mereka adalah anak-anak terkasih dari Tuhan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, bantu kami untuk ingat kalau kami adalah anak-anak-Mu. Bantu kami untuk ingat dan menyadari pekerjaan kasih Kristus. Dan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.